Sebenarnya syaraf itu kan bisa nyembuhin sendiri kan, kalau lancar. Jadi hal-hal yang mengancam jiwa itu kita tidak terima. Itu diagnosa adalah bolak-balik itu adalah yang terpenting. Pokoknya pasien diagnosa lengkap, tindakan. Nggak ada diagnosa, saya lepas. Kalau ternyata perawatan chiropractic itu bisa merubah kualitas hidup seseorang tuh sampai sedemikian ekstrim. Selamat datang di Kerja Cerita, sebuah podcast yang menceritakan kisah para pekerja dan juga suka dukanya. Bersama Dira dan Tommy. Hari ini kita sudah kedatangan teman kerja kita yang bernama Edwin. Dia adalah seorang chiropractor. Chiropractor. Ya, langsung langsung aja. kita kenalin. Hai Edwin. Halo Edwin. Hai. Apa kabar? Baik. Ya, saya Edwin ya. Saya dokter umum yang juga mempunyai skill chiropractic. Apa sih itu chiropractic? Chiropractic itu sebenarnya ahli tulang belakang. Oke. Cuman kalau kata dasar chiropractic itu artinya kairos itu artinya tangan, praktik itu artinya praktisi. Jadi sebenarnya praktisi yang menggunakan tangan. Oh, secara arti bahasa ya? Arti bahasanya. Tapi pada kenyataannya sekarang kita lebih banyak menggunakan bisa dengan tangan, bisa juga dengan alat. Seperti Oh, itu. sekarang udah ada dengan alat. Ya. Tapi tugas-tugas dari seorang chiropractor sendiri itu biasanya apa aja? Biasanya pertama kita sebagai dokter umum kita harus mendiagnosa dulu karena itu yang paling penting. Jadi diagnosa misalkan pasien ada datang dengan keluhan sakit pinggang, sakit punggung, leher, kepala, ke tangan, ke kaki, kita diagnosa dulu. Diagnosanya apa? Apakah bisa ditangani dengan chiropractic atau ditangani dengan spesialis seperti itu. Apa aja yang bisa ditangani oleh seorang chiropractor? Jadi biasanya ya permasalahan paling sering permasalahan tulang belakang. Oh, keluhan kayak Tulang sakit. belakang, jadi dari tulang leher sampai tulang ekor. Oke. Dan termasuk semua persendian, jadi termasuk kayak jari tangan, ya siku, bahu, lutut, ankle. Itu kenapa? Kesleo kah atau Iya, apa? sebagai Sebenarnya orang-orang? kita sebutnya lebih ke disfungsi, jadi kehilangan fungsinya. Oke. Ya, jadi kan fungsi tulang belakang kan kita beruas-ruas tuh. Nah, kenapa dia beruas-ruas? Karena dia bisa bergerak. Emang iya. Iya, tulang Kan belakang saling kita bisa berhubungan bergerak. gitu Kita ya. bisa membungkuk, kita bisa bergerak muter, Oh, itu iya, kan benar. karena bergerak. Benar-benar. Nah, kalau misalkan kehilangan pergerakannya, itu kita sebut dengan disfungsi. Nah, itu yang menyebabkan ya kita jadi kaku, misalkan noleh ke kiri nggak bisa, miring ke kiri nggak bisa, atau kekakuan otot, kekakuan sendi itu bisa. Nah, itu tindakannya tuh berarti diapain? Nah, pertama tadi saya bilang, jadi harus didiagnosa dulu apakah memang penyakitnya itu kondisinya memang bisa dilakukan dengan manipulasi tulang belakang atau perlu tindakan khusus seperti operasi. Jadi paling utama itu kita harus memastikan pemeriksaan yang akurat dan diagnosanya harus tepat. Karena kalau diagnosanya tidak tepat, ya nanti hasil akhirnya jadi nggak tepat juga. Berarti misalnya aku datang nih ke Edwin, aku udah keluhan di belakang, itu kamu cek dulu nih masalahnya apa gitu Iya, ya? harus dicek dulu. Jadi nggak bisa serta-merta semua pasien dengan sakit pinggang diagnosanya sama, tidak. Karena itu bisa dibilang tidak ada satu pasien pun yang dengan keluhan yang sama tapi diagnosanya sama tuh hampir tidak ada. Berarti di scan dulu atau Harus pemeriksaan lengkap dan biasa kita memerlukan ronsen itu absolut. Oh, Itu harus ada ronsennya baru harus boleh ya, ada sebenarnya. ronsen karena kita mesti melihat secara detail di dalamnya kondisi tulang belakangnya itu apakah ada kemiringan atau mungkin ada kelainan bawaan lahir atau mungkin ada tumor atau ada masalah yang tidak boleh dilakukan tindakan chiropractic seperti Oh, itu. berarti kalau aku tiba-tiba Edwin tolong dong bantuin. Nah, aku itu gitu. tidak boleh. Oh, itu Itu nggak sebenarnya boleh. tidak boleh. Oh, oke. Jadi benar-benar harus ke Ya, dokter ya. jadi benar-benar kita harus mendiagnosa pemeriksaannya harus lengkap dulu, baru kita bisa kasih keputusan ini bisa dilakukan tindakan atau tidak. Nah, karena yang berbahaya itu kalau sembarangan. Ya contoh misalkan mungkin kita ke tukang cukur dikeretek-keretek atau mungkin ke tukang pijet diinjek-injek. Nah, itu ya nanti resikonya sih ke pasien sendiri. Oh iya, kalau Gitu. stop gitu. Iya kan kalau misalkan Iya kan, salah iya. kan soalnya tulang belakang kita kan melindungi organ paling penting syaraf. Kalau syaraf kita begitu rusak atau cedera Heeh. nggak ada gantinya. Iya juga sih. Siapa yang mau Bahaya. siapa yang mau donor syaraf? Nggak ada. dan juga kayak nggak bisa juga ya kayaknya. Nggak bisa.
Ibarat tangan kita misalkan syarafnya putus, ganti dari kaki ke tangan, ya nggak bisa juga. Iya. Itu biasanya dipijit atau diapain sih Win, kalau chiropractic itu? Nah, jadi tekniknya itu kita banyak ya. Jadi kita bisa teknik manipulasi dari otot, bisa manipulasi dari sendi, ya. Dan itu bisa menggunakan tangan, bisa juga menggunakan alat. Apa itu manipulasi dari Manipulasi itu artinya kayak kita menggerakkan, ya, tapi sesuai dengan arah yang benarnya atau fungsi yang alaminya. Contoh misalkan ada sendi yang kayak contoh sendi bahu. Sendi bahu kan harus bisa bergerak berputar. Benar. Nah, jadi kalau misalkan dia ada keterbatasan, satu sisi nggak bisa, nah kita harus mengembalikan supaya fungsi sendi itu bisa kembali berputar. Nah, seperti itu. Tapi Jadi gimana tuh dicoba? memang mesti diperiksa dulu makanya. Jadi kalau pemeriksaannya kita sakit bahu, tapi ternyata pas kita periksa, masalahnya bukan di bahu, ternyata masalahnya dari leher, karena syaraf dari lehernya yang ke arah bahunya dia kesumbat. Nah, otomatis kalau kita hanya menangani masalah bahu, ya itu tidak menyelesaikan masalah, karena bukan akar masalahnya di situ. That's why tadi harus ada ronsen. Ya, jadi pemeriksaan itu benar-benar absolut 100% harus ronsen. Tapi berarti kalau aku tiba-tiba, tadi kan kalau tiba-tiba minta tolong gitu Nah, kan. itu sebenarnya itu tidak boleh. Ini ide gitu kan, misalkan ide nih datang ke kliniknya, Iya. aku mau langsung nih ke chiropractor. Itu biasanya tidak bisa. dikasih Itu ya? biasanya kita langsung pemeriksaan dulu lengkap, kita langsung rujuk ronsen. Memang kita langsung cari tempat ronsen yang terdekat, paling jarak kayak 9 menit atau 10 menit. Jadi pasien bisa langsung foto ronsen, bisa langsung balik ke klinik untuk kita lihat apakah kondisinya memang memungkinkan untuk dilakukan perawatan. Bahkan dari pihak klinik pun juga akan menolak ya kalau dia nggak tanpa ada diagnosa. Kita pasti akan menolak kalau pasien pemeriksaan tidak lengkap. Lebih baik kita tidak sentuh daripada ada faktor resiko kecelakaan atau cedera yang nanti yang menderita sebenarnya pasien sendiri. Kita lebih ke safety buat pasien. Biasanya paling banyak itu apa keluhannya Win kalau Sakit pinggang. Sakit pinggang. 70% biasanya sakit Nah, pinggang. itu karena faktor emang aktivitas sehari-hari atau kurang olahraga atau bawaan sih biasanya? Nah, jadi kalau penyebab tulang belakang bermasalah, kita di sini ngomongnya general ya, tulang belakang ya. Karena paling sering kalau tulang belakang masalah kan memang sakit pinggang, sakit punggung, leher, kepala. Nah, itu penyebab utamanya cuma ada 4. Ya, yang pertama, misalkan kalau pas lahir itu ada trauma lahir. Pada saat lahir misalkan ada proses ditarik atau divakum, disedot, atau mungkin nyungsang, jadi kakinya duluan. Jadi kan ada proses yang tidak alami, jadi ditarik. Nah, itu ada trauma lahir. Nah, itu yang itu ngaruh sampai gitu. itu ngaruh. Jadi begitu ada problem, jadi dari kecil aja sudah ada cedera, ya bertambahnya usia dia akan progres kerusakannya jalan terus. Nah, yang penyebab yang kedua itu kita riwayat kecelakaan, cedera olahraga, jatuh, atau kita sebut dengan cedera berat. Ya. Yang ketiga, salah ngangkat. Jadi ngangkatnya terlalu berat. Beban maksudnya. Atau kadang kalau kayak kita jadi ngambil barang bungkuk-bungkuk. Iya, nggak boleh itu. Ya, ngurusin sekarang kan lagi Iya. misalkan mau kirim-kirim hampers. Bawa ngambilnya bungkuk-bungkuk. Tadi aku Nah, angkat seperti aqua, itu. ngangkat air. Baru aja. Ya, atau caranya salah, misalkan bawa tas. Hampir sekarang semua, terutama anak-anak sekolah tuh, bawa tasnya berat banget, dan mereka kadang-kadang pakainya cuma sebelah. Aku gitu sebelah doang kalau pakai apa-apa, tote bag atau gitu ya. Nah, jadi kalau dipakai sebelah bisa dibayangkan dia bawa berapa berat dari berat badannya dia, dan itu dia bawa berapa jam. Dan otomatis dilakukan terus-menerus setiap hari berulang-ulang bertahun-tahun, ya pasti kondisi tulangnya, ototnya pasti akan berubah semua. Dan penyebab yang terakhir, ini yang paling sering sebenarnya, yaitu chronic bad posture. Jadi postur buruk yang diulang-ulang bertahun-tahun. Maksudnya gimana tuh? Postur buruk, contoh dari sisi kita duduk. Ya, banyak orang duduk karena mau santai, duduknya suka dilosoran. Nah, atau duduknya suka karena mejanya terlalu jauh, terus akhirnya duduknya slouching. Nah, otomatis itu akan membuat kerja dari tulang belakangnya akan besar sekali. Langsung tiba-tiba sadar, iya. Kalau gini. Iya. Segini ya. Dan yang zaman sekarang kan hampir semua orang pegang handphone. Benar lagi. Nah, kalau lagi pegang handphone gimana? Begini. Enggak nunduk palanya. Nah, kebanyakan kita begini ngeliatin Instagram, sosial media.
ya otomatis ya kita begini terus berapa lama sampai apalagi Iya. sambil nonton, nah lehernya makin Pengen leher bungkuk. ya. Sama tangan ngaruh nggak sih Tan? Iya. Iya lo pernah lo kayak tiba-tiba kayak aduh. Pegel ya. Ya. Termasuk juga misalkan kita suka tiduran ganjel bantal tinggi sambil nonton TV. Nah, jadi penyebab-penyebab itu yang diulang-ulang terus, ya lama-lama badannya pasti akan rusak. Oke, tapi kan tadi yang banyak Edwin sebutkan sebenarnya posisi tubuh yang biar kita enak nyaman kan. Iya, padahal sebenarnya nggak nyaman. Oh gitu. Iya. Jadi gimana tahunya itu posisi yang benar gitu? Apakah harus semua serba tegap atau gimana? Jadi sih? yang paling benar adalah ya sebisa mungkin kita hindari slouching sama slender ya atau glosor tadi. Jadi cara paling gampang ya kalau duduk itu pantatnya nempel sama sandaran belakang. Nggak ada gap, jadi nggak gini ya. Jadi dia pada saat kita duduk itu benar-benar dia tertopang. Oh. Jadi kerja dari kita punya punggung pun akan lebih ringan dan kita juga nggak gampang capek. Coba kalau misalnya kayak Tommy duduknya glosoran, ya mungkin kayaknya oh santai gitu. Iya. Tapi udah duduk sejam begitu, pas bangun, aduh badan bisa sakit. Iya, gitu. Oh, oke. Jadi itu apa disfungsi itu yang dibenarkan. Iya, jadi kehilangan fungsi sendinya nyangkut-nyangkut, yang kaku-kaku, nah itu yang kita lenturin lagi supaya syaraf-syarafnya lancar. Karena pada prinsipnya sebenarnya bukan kita yang ngobatin, tapi badan sendiri yang menyembuhkan. Karena kita di sini nggak pakai obat, nggak pakai suntik-suntik, nggak pakai kasih pijit-pijit itu bahkan nggak ada. Jadi kita hanya mengembalikan pergerakan sendi yang nyangkut tadi supaya syarafnya lancar. Jadi badannya itu kan sebenarnya syaraf kita itu kan bisa nyembuhin sendiri kan. Kalau lancar. Tapi kalau tidak lancar, nah itu yang menyebabkan ya kita sakitnya berkelanjutan seperti itu. Aku penasaran nih, kalau yang tadi Edwin jelasin itu mirip banget kayak fisioterapi ya. Ya. Aku beberapa kali kan pernah fisioterapi. Nah itu sebenarnya bedanya apa ya? Kalau fisioterapi itu lebih ke menggunakan alat, ya menggunakan alat atau juga bisa dengan teknik pijat, gitu ya. Nah kalau mereka kan lebih ke menangani muskuloskeletal, jadi memang mereka lebih ke menangani masalah otot, ya misalkan ada peradangan dipakai mesin ultrasound, atau misalkan ada kelemahan otot dibantu dengan mesin electric tense, jadi supaya ototnya itu dia ada stimulasi. Nah, kalau kita lebih ke fokusnya lebih ke spine-nya atau tulang belakangnya, karena itu yang protektor utamanya, dan kita lebih ke gerakin sendi yang disfungsi atau yang nyangkutnya itu. Jadi sebenarnya kita tuh bisa dibilang saling melengkapi, saling bekerja sama. Jadi bukannya kayak fisioterapi berarti saingan sama chiropractic, tidak. Justru kita tuh harus bekerja itu berbarengan karena pasien tuh membutuhkan ya semuanya. Dimana dari case ya, ya. karena kan kalau ada disfungsi dari sendi biasanya kan ada peradangan. Nah otomatis setelah sendinya itu digerakkan untuk mempercepat proses penyembuhan dibantu dengan fisioterapi. Karena pakai alat itu kan. Iya, jadi supaya peradangannya turun lebih cepat. Kan kembali lagi benefit buat pasien lebih penting seperti itu. Oh gitu. Ya, Terus jadi aku bingung kan apa ya kok mirip-mirip gitu. Ternyata Iya. itu toh bedanya. Iya, jadi kayak misalkan contoh fisioterapi kan menangani kayak misalkan orang jatuh, ya otomatis kan dia ada bengkak. Nah, itu kan dibantu dengan mesin pakai ultrasound. Nah, kalau chiropractic kita lebih ke melihat fungsi dari sendinya yang jatuh tadi, pergerakannya bagaimana. Kalau misalkan dia pergerakannya ada yang terganggu, terus kita ronsen, oh ternyata ada pergeseran. Nah, pergeserannya kita lihat lagi, apakah pergeserannya sampai lepas atau kita sebut dislokasi, yang mana itu sudah bukan ranah kita, itu sudah ranah ke dokter bedah. Oh, beda Tulang lagi ya? nanti Iya. ya. Oke. Bedah tulang gitu ya. Iya, bedah tulang gitu. Jadi kita di sini sebenarnya harusnya tuh kita tuh saling kerjasama. Jadi nggak semua pasien serta merta, oh semua pasien kita tangani. Ini aja gitu, Tidak, enggak ya? tidak. Oh, Kita pun oke. akan memilih pasien mana yang benar-benar kita bagian kita atau pasien mana yang bukan bagian kita yang harus kita rujuk gitu. Jadi nggak sembarangan. Oh semua pasien sakit kepala langsung dikeretek-keretek atau di-adjust, ya nggak bisa begitu. Nggak bisa gitu. Nggak boleh. Tapi apakah semuanya emang dikeretek ya Win ya? Enggak. Kan tadi saya bilang, jadi memang kalau pada awalnya kita menggunakan tangan. Tapi ada pengecualian dengan kasus-kasus khusus, ya contoh kayak pasien ada yang keropos, atau pasien yang ada, dan tanda kutip kayak ada kelainan bawaan yang tidak boleh dilakukan manipulasi dengan tangan, kita menggunakan ada alat khususnya. Jadi namanya activator. Nah itu prinsipnya sama, kita gerakan tapi lebih gentle.
Jadi hanya pakai pesol atau pakai tembakan gitu, cuman digerakin ya cetak begitu. Jadi prinsipnya hanya mengembalikan tadi Kayak- sendi yang nyangkut, kita gerakan kembali supaya lentur. Kayak Lebih massage ke itu. gun juga, beda. Ya beda. mirip. Mirip. Kalau massage gun kan lebih ke otot. Heeh. Nah kalau kita dia kepala ininya tuh dia lebih kecil karena kita lebih ke fokusnya tadi sendi yang nyangkut yang mana itu yang kita adjust. Jadi sebenarnya kita tidak menangani otot yang pegel terus kita pijit ya tidak gitu. Itu urusan fisioterapi gitu. Itu Oke. bukan kita. Oh itu tadi juga bedanya ya. Kalau Iya. fisioterapi ada kayak Ada proses massage, ada relaksasi. stretching gitu, itu bagian fisioterapi semua. Kita lebih ke sendi yang disfungsi atau sendi yang nyangkut, kita kembalikan fungsi sendinya supaya pasien itu bisa mendapatkan kesehatan yang optimal. Seperti Ya kok jadi chiropractor sendiri tuh wajib jadi dokter. kalau di Indonesia waktu pertama kali saya belajar itu diwajibkan harus dokter umum. Harus dokter. Harus dokter umum karena prinsipnya kembali diagnosa itu adalah yang paling penting. Tanpa diagnosa yang tepat, penanganan ke pasien itu tidak akan tepat dan nanti ya ujung-ujungnya ya pasien yang dirugikan. Jadi harus dokter umum. Tapi kalau di luar negeri mereka yang dari sains itu bisa langsung. Oh kalau luar negeri itu Dari bisa luar mau negeri di bisa sini. langsung. Ini Jadi misalkan contoh bachelor science ya, bachelor biology atau chemistry itu mereka yang ada dasarnya ibarat anak IPA itu bisa ngambil chiropractic. Betul. Nah setelah misalkan tadi udah lulusan dokter umum, ada sekolahnya lagi berarti? Iya, sekolah lagi 2 tahun kalau di Indonesia. Itu Kurikulumnya itu kita pakai dari RMIT Australia. Waktu itu Prof. Andy sama Dr. Tina yang bawa. di sini kamu sekolahnya ya? Oke, itu apa? Itu basic 2 tahun. dulu, langsung prakteknya gimana? Banyak Kita prakteknya? lebih ke dalam tanda kutip sebenarnya kayak belajar tapi lebih cepat ya karena kita sudah basicnya dokter. Jadi kayak kemampuan kita untuk mendiagnosa otomatis akan lebih gampang. Fisiologi kita juga udah lebih bagus, anatomi juga kita lebih bagus daripada mereka yang orang yang baru sarjana ibarat sarjana biologi terus disuruh belajar ilmu tubuh manusia kan akan berat kan, butuh waktunya lebih panjang. Jadi makanya yang kurikulum 5 tahun itu dikompres jadi 2 tahun. Jadi kita lebih ke fokusnya ke teknik, diagnosa dan teknik. Oke. Seperti itu. Walaupun pada kenyataannya pas saya belajar, wow, this is really new. Jadi karena Beda ya. diagnosa untuk kayak dari secara X-ray pun agak sedikit berbeda, lebih detail sekali. Pergeseran sendi yang 1 mili aja itu kita sebut sudah ada subluxasi. Jadi kalau waktu saya dokter umum kita belajar hanya misalkan pasien tidak ada patah tulang, terus organnya juga tidak ada kayak tumor atau tidak ada cancer atau tidak ada kelainan yang berbahaya, kita sebutnya dalam batas normal. Tapi kalau di chiropractic kita melihatnya secara detail. Jadi sendinya itu apakah dia ada bergeser atau dia miring kemana, itu kita harus kalkulasi karena kita faktor untuk ngerjakan sendinya itu berdasarkan X-ray. Jadi bukan sekedar ngeraba kayaknya kiri, kayaknya kanan terus kita langsung adjust begitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita benar-benar harus pemeriksanya benar-benar harus detail supaya buat pasien juga akurat. Biasa tuh berapa kali penanganan sih? Misalnya kalau kayak fisio kan berkali-kali sampai dia sembuh. Kalau jadi kalau untuk chiropractic sendiri juga ada 2 jenis perawatan. Ya, ada pasien yang memang kondisinya juga nggak terlalu parah, ya kondisi juga memang sudah bagus. Itu lebih ke perawatan maintenance, jadi hanya penjagaan. Jadi kayak contoh kita ya rutin nge-gym, kita rutin olahraga itu supaya kondisi kita tetap prima. Nah tapi kalau kondisi pasien yang ada disfungsi sendi apalagi sudah degenerasi yang sudah cukup berat, otomatis kita harus melakukan perawatan yang intensif untuk mengembalikan kerusakan yang mungkin sudah terjadi 15 tahun, 20 tahun. Karena banyak tuh kejadian pasien keluhannya, "Dok, saya sakit leher baru 2 bulan." padahal sebenarnya udah lama itu ya. Padahal begitu kita periksa dari secara keluhannya dia bilang, "Oh iya, tapi 5 tahun yang lalu saya sudah mulai suka pegel-pegel." Gitu. Terus kita tarik lagi, ternyata waktu kecil dia ada pernah kena pukul kepalanya gitu. Terus jadi pas di X-ray ternyata sudah dilihat, ternyata degenerasinya tulangnya sudah mulai
berubah bentuknya, sudah mulai ada lancip-lancip, bantalannya sudah mulai kering. Nah, otomatis kan ya ibarat kerusakan yang sudah 20 tahun, tapi baru mulai kerasanya itu mungkin dalam waktu 2 bulan. Gitu. Nah, itu nggak bisa secara serta ketok magic brok langsung sembuh, ya nggak bisa. Oh, bisa. Yang paling misalnya case terberat tuh berapa lama tuh? Sampai dia Kalau dirasa stop, oke udah case nggak perlu lagi. terberat, kalau case terberat, kalau memang case-nya berat sekali, ya kita rujuk. Enggak, kalau misalnya ini masih bisa pakai chiropractic gitu. Kalau chiropractic biasanya kalau kondisi yang yang bisa dibilang berat, ya itu perawatan bisa sampai seumur hidup. Oh, buat menjaga terus gitu berarti ya? Hanya untuk mempertahankan supaya dia nggak tambah parah. Itu seminggu berapa kali? Nah, seminggunya itu kembali lagi tiap pasien beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Kalau rata-rata yang sekarang berjalan. Rata-rata yang sekarang kalau memang perawatan intensif, contoh yang paling sering sekarang itu skoliosis, yang tulangnya bengkok tuh, ya S atau C gitu. Ya. Nah, itu aja kalau yang pengalaman saya itu yang paling efektif itu kalau dilakukan seminggu 3 kali selama 3 bulan berturut-turut, baru kita langsung foto ulang. Kita langsung ulang untuk dibandingkan apakah skolisisnya itu stabil atau tidak. Karena kalau skolisisnya stabil, dia bisa reverse, dia bisa membaik. Tapi kalau skolisisnya tidak stabil, itu biasanya dia cuman bisa bahkan nggak bisa berkurang, dia tetap akan bertambah terus. Nah, kalau kondisi seperti itu, biasanya kita ada opsi untuk tetap merujuk ke dokter bedah orto, mungkin untuk dioperasi atau mungkin perlu tindakan khususnya seperti itu. Berarti 3 bulan, 3 minggu, seminggu itu 3 3 kali ya? iya. Biar ketahuan ada perubahan apa enggak buat case Iya, yang berat itu gitu untuk ya? kalau case yang skoliosis biasanya. Tapi kalau untuk case, contoh misalkan kayak case, hanya sakit pinggang ringan gitu ya. Terus ternyata setelah didiagnosa, ya kerusakan degenerasi juga masih tahap awal, terus juga kondisinya juga tidak terlalu parah, tapi memang pasien keluhannya sakit. Kan kita lebih ke menangani sakitnya dulu nih. Ya memang kita tidak pakai obat. Ya kalau pakai obat cuma nutupin aja. Ya, killer gitu ya. Cuma nutupin aja, tapi kan akar masalahnya tetap masih di sana. Nah, jadi kita tetap lakukan perawatan. Biasanya kalau masih sakit itu kita lakukan seminggu 3 kali. Itu biasanya sekitar 2-4 minggu, biasa keluhan akan berkurang. Nah, setelah itu Setelah itu kita turunkan. Kita turunkan seminggu 2 kali dengan harapan pasien dengan kondisi tetap tidak sakit. Nah, setelah itu kita turunkan kembali menjadi seminggu sekali dengan harapan tetap kondisi pasien tetap tidak sakit. Seperti itu. Nah, kalau memang dia sudah stabil, nanti biasanya setelah perawatan setahun kita akan foto ulang. Oh, panjang juga perawatannya berarti ya, bukan yang cuma sekali datang. Nggak bisa. Karena ibarat mungkin pernah lihat yang pasang brace gak? Iya. Pasang gigi kawat. Bisa nggak cuman pasang sehari gigi kawatnya yang berantakan? Karena sakit terus lepas. Enggak sih, ya benar-benar itu betul. Pasang brace bisa 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Iya. Karena kita mau ngejaga supaya dia fungsinya itu bagus. Seperti itu. Ya ibarat kita tulang belakang kita pakai seumur hidup kita pakai kan. Iya. Ya kalau misalnya kecil kita sudah kerjanya cuma tiduran aja, kita udah nggak ngapain, ya udah nggak usah. Ini sebagai kita yang aktif olahraga ya, seberapa banyak sih orang yang datang karena masalahnya gara-gara olahraga di sana? Nah, cukup banyak, terutama apalagi yang main golf. Iya. Main golf sama main tenis itu cukup sering. Karena mereka Kenapa? Karena apalagi di Jakarta ya itu kena macet. Ujung-ujungnya mereka buru-buru karena telat, mereka nggak pemanasan. Mereka nggak pemanasan, mainnya terlalu over, cedera. Nah, akhirnya ya udah kita periksa dulu. Tetap ya di ronsen Kita dulu periksa ya? dulu, kita ronsen dulu. Kalau memang bisa ditangani, kita tangani. Kalau enggak, ya minimal kita rujuk ke fisioterapi dulu untuk menangani rasa sakitnya dulu kan. Gitu. Oh bisa ya, kalau melalui visio dulu baru nanti ke Bisa. Vero. Karena kalau kondisi yang sangat akut, yang sangat ibarat baru kejadian jatuh dan bengkak, ya kita manipulasi juga nggak bisa karena bengkak semua kan. Kita mau gerakin juga susah gitu. Jadi kita lebih ke fisioterapi dulu, peradangannya turun, baru kita udah bisa gerakan, baru kita gerakan seperti itu. Jadi nggak serta-merta semua pasien langsung sakit pinggang hajar, sakit leher hajar, ya nggak bisa. Kirain kertak sembuh gitu enggak? Enggak. Tapi yang kertak itu berarti bukan chiropractic gitu ya, yang main trak gitu. Sebenarnya yang namanya kertek-kertek itu
kita sebutnya manipulasi tulang belakang, yaitu yang membedakan manipulasi tulang belakang dengan chiropractic itu sifatnya sangat spesifik. Jadi dia tidak semuanya dikeretekin. Jadi hanya sendi yang tidak berfungsi yang digerakkan. Nah, sedangkan yang tadi bunyi keretak itu sebenarnya bukan bunyi tulang, itu bunyi gas. Oh ya? Iya, jadi kalau Gas- nggak dengar bunyi gas keretak apa? krek begitu itu bunyi gas, itu bukan bunyi tulang. Gas apa itu? Memang gas yang ada di sendi ya. Kita sebutnya kavitasi. Jadi dengan contoh begini, pernah makan permen nggak? Ada Ya. yang bungkusnya kan kalau kita pencet cetak gitu bunyi kan, atau bubble wrap. Bubble wrap kalau ya. kita pencet, Oke gitu ya. Iya. Apa cara kerja? Oh, iya. jadi iya, karena iya. kita gerakannya cepat, otomatis gas itu dia akan keluar. Nah, itu yang menimbulkan Aku pikir tulang itu. bukan, itu bukan tulang. Kalau tulang ketemu tulang Iya, takut. sakit. Takut. Nah, Ini sedangkan sebuah ilmu baru tahu. chiropractic itu kita sangat gentle ya, dan karena kita lebih ke masa pasien sudah sakit dibikin tambah sakit kan, kasihan ya. Kita lebih ke justru kita menangani masalah sakitnya itu, apakah memang karena disfungsi tulang belakang yang menyebabkan kena syarafnya itu ya, atau kena lain hal gitu. Tapi secara ada skill khusus yang harus dimiliki chiropractor. Ya dong, pertama Apa? skill khusus yang pertama yang harus dimiliki diagnosa. Biar Oke. tahu ya sebelum tindakan. Diagnosa, ya itu diagnosa adalah bolak-balik itu adalah yang terpenting, dan termasuk bahkan di fondasi utama chiropractic itu X-ray atau ronsen is a gold standard. Ibarat walaupun kita nggak tahu kondisi pasien, asal ada ronsennya itu kita sudah bisa mendiagnosa dari X-ray. Itu masih baru sekitar 70%. Nah, untuk memastikan supaya diagnosanya akurat, baru kita tanya lagi. Misalkan keluhannya sudah berapa lama, keluhannya apakah karena kondisi apa, kita periksa semua pemeriksaan fisiknya, karena sebenarnya yang lebih lama itu periksa fisiknya daripada terapinya. Karena Periksa dia- fisiknya itu bisa sejam sendiri. Bolak-balik blok lagi nunggu. Nah, itu masih di luar ronsen loh. Pemeriksaan fisiknya aja itu hampir 1 di jam. luar ronsen. Di luar ronsen. Itu apa ya? Apa aja Jadi Coba- pertama kita periksa postur, karena postur itu kan gambaran sebenarnya jendela dari tulang belakang. Contoh kalau misalkan posturnya tegak, posturnya simetris, paling nggak kita bisa ngira-ngira, oh tulang belakangnya masih Lurus. nggak terlalu parah. Oke. Tapi kalau datang pasien udah begini, Oke. dia kira kalau misalnya kalau pasien Iya. begini tulangnya Kelihatan sih. lurus apa Enggak bengkok? sih, bengkok pasti. Bengkok kan. Nah, jadi pertama kita periksa postur dulu. Ya makanya sebenarnya paling penting kalau misalnya kayak sekarang kita tahu, oh kita tahu dari mana sih tulang belakang kita masalah apa enggak, cek postur aja. Ngaca aja. Ngaca lihat kalau misalkan oh kepala kita kok agak miring ya. Kalau misalnya kita disuruh foto setiap hari kepalanya sudah agak miringin. Nah, itu udah tanda-tanda. Sebenarnya udah tanda oh ada yang nggak beres nih. Gitu. Jangan tunggu sampai sakit. Karena biasanya kalau sudah sakit sudah kena syaraf. Nanti Susah. pulang ngaca ya kita lihat ya. Terus aku penasaran sih Win, kan tindakannya jarang pakai alat ya, kamu bilang kan lebih ke pakai tangan semua. Iya. Itu kamu pernah cedera nggak saat menangani? Oh iya pernah. Jadi karena sebenarnya justru yang paling sering cedera itu adalah dokternya daripada pasiennya. Ibarat Oh iya. kecelakaan yang terjadi itu justru banyak kan dokternya yang cedera. Karena posisi dokternya itu benar-benar harus sangat ergonomis banget dan harus sebisa mungkin nggak boleh membungkuk banget. Nahan nopang badan. Iya, apalagi kalau juga misalnya ya. kita nggak tahu tiba-tiba ada pasien datang 160 kilo, terus kita harus agak melengkungin badan gitu kan. Terus apalagi kita ngangkat kepalanya, kan kepala kita ini berat loh. Beratnya bisa 5-7 kilo. Kita angkat, kondisi kita nggak fit, agak salah, bisa cedera juga. Paling sering cedera bagaimana, dokter? Paling sering itu cedera pergelangan tangan, yang satu, sama yang kedua pinggang. Terus yang visioin yang itu kamu siapa ya? Ya sesama chiropractor. Oh gitu. Oh, Iya, sama. Lucu juga ya. Karena kita ya bisa dibilang ya nggak bisa mengejas diri sendiri. Iya sih, gimana? Kirain kayak tahu nih gampang kok. Contoh kita ngobatin pakai tangan, tapi tangan kita ini cedera, terus kita mau ngobatinnya Iya. gimana? Iya juga sih. Soalnya gue kepikir kayak misalnya kita nge-gym aja suka kayak Iya. capek apalagi dokter yang Nah, itu ya. iya. Jadi, tapi kalau sekarang sih saya sih lebih banyak menggunakan alat karena sifatnya lebih gentle juga ke pasien.
Bisa diukur gitu ya kekuatannya? Iya, kan bisa diukur, kan ada powernya di alat itu udah bisa diukur juga powernya berapa. Jadi bisa dipastikan pasien itu nggak perlu takut kalau ini tidak sakit dan ini sangat nyaman gitu. Karena kan kebanyakan ada orang sakit nggak sih dok gitu, sakit nggak sih dok gitu, nggak ada sakit sama sekali. Soalnya anak-anak aja suka. Oh ya? Iya, pasien saya yang anak-anak kalau misalkan datang, jadi bahkan kalau jatuh, ya dia nggak bilang dulu ke maminya kalau dia jatuh, dia cuma bilang, oh saya mau ke dokter. Oh gitu. Hah? Iya, banyak kasus seperti itu. Jadi akhirnya kenapa gitu? Ya mau ke dokter gitu. Terus nanti pas di klinik baru bilang gitu, oh tadi habis jatuh. Terus baru mamanya bilang, kok tadi nggak bilang? Oh. Jadi karena anak-anak tahu gitu kalau misalkan di-adjust itu badannya langsung enak. Anak-anak kan masa anak-anak bohong kan nggak mungkin kan? Dia sakit ya pasti dia langsung cari yang paling nyamannya gimana gitu. Itu anak-anak yang udah pernah nyoba. Iya, jadi mereka yang sudah pernah itu mereka langsung mindsetnya pokoknya kalau ada jatuh, ada cedera, mereka langsung nyari. Gitu. Lucu juga ya. Lucu. Kejadian di klinik banyak kan seperti Iya, itu. pengen tahu dong kejadian-kejadian unik apa nih yang Ya itu kejadian-kejadian lucu itu banyak kan. Jadi kalau anak-anak kan seperti itu. Jadi mereka lebih cerita ke dokternya daripada ke pembantunya atau ke mamanya. Oh. Mungkin juga karena Edwin juga ya. enak buat ngobrol kali ya. Sama pasien kali ya, iya kan? Nggak juga, karena mungkin di awal kan saya suka bilang ke pasien gitu, kalau misalkan, padahal saya sudah bilang ya ke pasien ini, ke anak-anak nih, Dek kalau misalkan kamu jatuh, bilang ke mama, jadi nanti mama ajak ke sini untuk dicek gitu. Tapi pada kenyataannya, nggak bilang ke mama, dia langsung mau datang ke klinik. Berarti pasien anak juga banyak sana ya? Banyak, 30% pasien kita anak-anak. Oh banyak case ke anak-anak. Iya, karena kan sebenarnya gini, orang tua, jadi mereka pasien-pasien kita yang orang tua, yang sudah sakit pinggang, ternyata pas ngelihat, oh kondisinya itu sebenarnya di awalnya itu waktu masih anak-anak, udah mulai rusak, ya, tapi nggak dirasakan. Sampai dia sudah berumur sekian, sampai sudah pada kena syaraf, sampai sudah parah, ibaratkan sudah agak terlambat kan. Nah jadi mereka lebih ke langsung ngecekin dulu anaknya. Kalau memang anaknya nggak masalah ya tinggal di maintain aja, dijaga. Karena lebih mudah menjaga yang sehat daripada ngebenerin yang rusak. Iya betul sih. Itu include sendi juga ya? Iya, semua persendian. Aku jadi penasaran sih kalau kayak ini ya, kayak contoh mama kan udah tua gitu. Kayak mungkin persendian di lutut ya itu kan mungkin udah agak kurang bagus gitu. Itu apakah juga bisa disembuhkan dari mesti dicek dulu, makanya tadi mesti dicek ya. Jadi karena kan kalau misalnya lutut biasanya paling sering kan kondisinya osteoartritis. Apa tuh jadi, bahasa Indonesianya? peradangan sendi lutut. Oke. Itu biasanya diakibatkan karena bisa degenerasi juga, karena mungkin kayak kelebihan berat badan. Jadi bantalannya itu habis. Nah itu ada derajatnya tuh, ada 1 sampai 4. Nah yang masih kita bisa tangani biasanya derajat 1, derajat 2. Kalau sudah derajat 3, ya itu biasa kita rujuk dulu ke dokter bedah orto. Kalau memang dari bedah orto bilang, oh ini masih perlu tindakan operasi, baru mereka kembali lagi ke kita, baru kita lakukan manipulasi. Tapi kalau kondisinya memang sudah, apalagi sudah di fase 4, tulangnya udah ketemu tulang, udah nggak bisa nangkuk kakinya, ya harus ganti, harus ke dokter bedah. Oh gitu. Jadi lebih baik sih dicek dulu aja. Nanti urusan bisa ditangani atau tidak, paling nggak tahu dulu kondisi sekarangnya seperti apa, daripada ya ada sakit terus didiemin. Oh, berarti apa? Ronsen tambah dulu lama, ya? tambah sakit. Jadi biasanya sih kalau saya tetap lebih ke dicek dulu. Diceknya itu apa, ke dokter umum aja atau ronsen dulu atau gimana? Ya kalau mau datang ke klinik boleh, dokter umum boleh ya. Terus nanti bisa kalau misalkan ke dokter dulu kan sebenarnya lebih enaknya kita cek dulu. Jadi kita tanya riwayatnya dulu, riwayat penyakitnya, apakah ada mungkin kayak diabetes, kencing manis segala gitu, karena itu kan memperberat. Nah kita periksa dulu pergerakan sendinya apakah memang bermasalah. Nah setelah itu baru kita rujuk untuk foto ronsen. Nah setelah rujuk foto ronsen baru kita lihat lagi apakah bisa dilakukan perawatan atau harus dirujuk. Jadi intinya datang dulu aja ke klinik. Ya diperiksakan dulu. Iya, jadi anaknya bisa dirujuk kemana yang sebenarnya yang lebih baik kan. Daripada ibarat kita kaki sakit, mamanya dia misalnya kakinya sakit, nggak tahu mau diapain, nggak tahu mau kemana.
paling nggak kalau misalkan emang dicek dulu, kalau memang ternyata tidak bisa ditangani di klinik, kan udah tahu nih, oh ternyata yang tepat itu harusnya kemana. Nah jadi lebih itu daripada didiemin, nanti lututnya tambah lama, bertambah usia, tambah rusak, ya tambah berat untuk memperbaikinya. Tapi ada beberapa case pasiennya yang banyak masalah lutut banyak. Ada juga yang ternyata sakitnya lutut, dua kaki lututnya sakit, bahkan agak susah jongkok. Tapi sudah ke berbagai dokter, sudah di foto ronsen, sudah di MRI, lutut masih nggak apa-apa, tapi lutut dua-duanya sakit. Ternyata pas ke klinik saya periksa, ternyata sumber utamanya dari tulang belakang yang syarafnya nyambung ke kaki. Nah, jadi saya yang lututnya hanya saya bantu dengan dirujuk ke fisioterapi untuk bantu peradangannya karena dia bengkak. Tapi kita tangani ke tulang belakangnya, sembuh. Pasien bisa jalan, bisa jongkok, bisa lari. Seperti itu. Tapi itu memang kan kita mesti lihat lagi, nggak semua pasien sakit lutut diagnosanya sama, nggak ada pasien yang diagnosanya sama. Pasti jadi akan berbeda ya case by case-nya. jadi case by case beda. Jadi lebih baik diperiksakan dulu diagnosanya apa, nanti baru kita kedepannya ya kita lihat lagi bisa ditangannya seperti apa. Jadi nggak serta merta semua pasien penanganannya sama dari atas sampai bawah begini, nggak bisa. Terus tantangan si seorang chiropractor sendiri itu apa sih sebenarnya, Win? Tantangannya sekarang sih lebih ke zaman sekarang kan banyak dalam tanda kutip bukan chiropractor, tapi yang mereka melakukan praktisi yang mirip-mirip. Oh, yang mirip, oke. Ya contoh kayak misalkan dia nggak usah jauh-jauh tukang cukur, ngeretekin leher, tukang pijit, ya suka di stretching sampai bunyi semua. Nah itu kan ibarat tidak legal art sebenarnya karena tidak menangani akar masalahnya itu. Jadi mungkin hanya sekedar memenuhi kebutuhan kesenangan pasien untuk bunyi-bunyi. Oke. Iya lagi. Iya kan? Padahal kan sebenarnya kan yang kita inginkan sebenarnya bukan bunyinya, tapi kita gerakinnya. Jadi bunyi ya bunyi gitu. Tapi yang penting adalah sendi yang nyangkut kita gerakin. Mau dia bunyi nggak bunyi itu nggak ada urusan. Yang penting adalah kita gerakin sendi yang nyangkutnya tadi. Itu sebenarnya salah satu ya mitos-mitos yang ke chiropractor ntar lu dikeretek-keretek terus tapi ntar bahaya atau enggak gitu. Iya. Oh mungkin dipikir itu sebenarnya chiropractor bukan gitu ya? Ya itu bukan. Jadi segala yang kretek-kretek yang mungkin pernah lihat di YouTube atau di mana yang viral itu ya bisa jadi itu bukan chiropractor. Karena kalau chiropractor mereka harus menggunakan ronsen. Tanpa ronsen bisa dibilang itu bukan chiropractor. Oke. Nah dulu gimana setelah lulus kedokteran apa akhirnya memutuskan buat fokus di sini tuh awalnya gimana? Nah jadi kalau dulu ceritanya gini, saya waktu zamannya sekolah kedokteran itu saya tertarik banget sama ronsen. Kenapa? Lucu banget sih. Suka ngebacain ronsen gitu. Iya karena ibarat nilai saya dulu yang paling bagus dari semua pelajaran saya yang paling bagus ronsen. Ya nilai saya yang A sempurnanya di ronsen, di X-ray. Jadi saya pikir waktu itu pas habis selesai kedokteran umum saya mau ngambil spesialis radiologi. Nah pas waktu wisuda itu ada tadi Dr. Tina sama Prof. Andy itu dia ngadakan seminar di tempat wisuda kita. Jadi pemeriksaan fisik secara chiropractic. Pertama kita apa sih gitu kan? Nah jadi kan kita lihat itu kan, ternyata kita diperiksa postur, diperiksa pergerakan, pas dicek ternyata kaki saya panjang sebelah. Case sendiri dulu. Iya, case-nya ternyata kaki saya panjang sebelah gitu. Terus habis itu ya dibilang baiknya sih di ronsen. Dan ternyata pas di ronsen saya juga ternyata mempunyai skoliosis. Baru ketahuan tuh. Iya, nah habis itu dilakukan perawatan kan, di klinik kan. Enak. Berawal dari emang kamu sendiri sebagai terus jadi ya udah memang pas ada sekolahnya saya tanya-tanya lebih lanjut ini kalau mau misalkan sekolahnya ini gimana gitu kan. Terus tanya-tanya dari secara biayanya juga lumayan besar. Saya harus konsultasi dulu dengan ortu karena biayanya bisa dibilang di Indonesia agak lebih mahal daripada spesialis. Oh gitu. Lebih mahal. Walaupun misalkan sekolahnya cuma 2 tahun, spesialis kan butuhnya 5 tahun kan. Nah biayanya lebih mahal. Jadi ya saya diskusikan dulu dengan ortu, saya jelasin kalau
enak loh, maksudnya ini saya habis melakukan perawatan ini enak. Terus habis itu juga yang saya suka lagi karena kita fokusnya itu tadi mereka harus melihat ronsen, tanpa ronsen tidak dilakukan perawatan. Jadi kayak benar-benar based on X-ray dan pemeriksaan fisiknya itu lengkap banget dari yang kalau kita ibarat kalau kita periksa dokter paling cuma pakai stetoskop, kita coba gerak-gerakin pakai refleks. Kalau ini dia periksa semuanya. Pergerakan sendinya semua dari leher, pinggang. Nah, itu sampai lengkap banget. Nah, terus ya udah akhirnya orang tua setuju. Ya udah saya sampai sekolah. sekarang. Iya, sekolah. Walaupun sering cedera tapi happy ya, enjoy ya. Ya kalau cederanya nggak enjoy. Kalau pas cedera yang waktu paling parah tuh saya nggak sengaja gitu, saya pas ngangkat kepala pasien, saya mungkin memang posisinya lagi kurang fit, saya agak membungkuk terus cedera punggung. Waduh itu. Jadi saya bisa merasakan gitu kalau pasien yang sakit punggung itu nggak enak banget. Jadi akhirnya kan terus langsung saya datang ke teman saya minta tolong diperiksain terus habis itu di-adjust. Ya udah. Itu berapa kali kalau case kamu kemarin berapa kali? Kalau kasus akut begitu biasanya 2 minggu. 2 minggu dia udah berkurang sangat signifikan. Mungkin nggak baik orang tahu bahwa kan kayak kamu kan nggak menangani satu pasien aja ya, banyak kan. Mungkin dia nggak capek kali cuman gua doang nih gitu. Beneran enggak ya, banyak banget kan. Banyak. Tentu ya sampai cedera. Iya, jadi karena ya tadi kembali lagi kita kan nggak tahu pasien yang datang berapa kilo. Nggak usah jauh-jauh ya, seorang yang rata-rata aja deh. Rata-rata misalkan yang berat badannya 40 kilo atau 35 kilo itu kepalanya sendiri udah 7 kilo sendiri. Kita ngangkat udah kayak ngangkat bola bowling. Bola bowling berat kan. Nah, kita ngangkat kita caranya salah, ya udah cedera. Apalagi kita mesti menggunakan tangan. Nah, itu kalau di luar negeri dokter-dokternya mengasuransikan tangan. Kamu iya nggak? Nggak bisa di sini, nggak bisa. Oh, iya. Nggak ada part of body ya, aku juga mencari itu. Aku masakin apa ya? Ya kan kalau selebriti di luar negeri kan ada yang kaki. Iya, kaki. Apalagi itu iya. Segala macam diasuransikan gitu kan. Ya kalau di sini nggak bisa. Padahal itu kan ini ya. Ada crucial kan Iya, itu crucial. karena kan ibarat begitu tangan sudah ibarat amit-amit tangannya sudah disfungsi udah nggak bisa ngapa-ngapain, Nggak bisa menghasilkan selesai uang, kerja kan ya. Iya kan, profesi selesai. Iya, Cuma bisa diagnosa doang paling. Barangkali perusahaan asuransi. Iya, Nggak consider baru ya. Kita mungkin suara ya. Kan ngomong. Gitu. Iya. Terus sekarang nih makin banyak nggak Win yang tertarik buat menggeluti fokus di chiropractic ini? Anak-anak muda dokter yang baru lulus gini. Kalau sekarang sebenarnya ya yang tertarik sih banyak, dan masalahnya untuk pendidikannya yang agak susah kalau di Indonesia. Jadi saya biasanya kalau ada pasien yang nanya, "Dok, saya mau dong misalkan belajar sekolah kayak dokter gitu." Saya langsung bilang, "Oh ya udah kamu cari informasi di New Zealand." Karena ada New Zealand Chiropractic College itu yang waktu zaman saya sekolah itu yang terbaik. Oh gitu. Ya. Tapi dulu Edwin di sana? Enggak, saya di Kelapa Gading, kurikulumnya RMIT, Melbourne. Oh. Sekarang susah karena Apanya? buat di sini Iya, masih ada sekolahnya. sekolahnya. Di sini sudah nggak ada sekolahnya. Oh di sini sudah nggak ada Nggak justru. ada, Iya, jadi harus di. Tapi sebenarnya demand-nya tinggi ya? Demand-nya tinggi karena kan ya bisa dibilang semua siapa yang punya tulang belakang. Iya. sih. Semua. Tapi nggak apa-apa biar mengurangi saingan. Oh, iya. berarti mahal dong per treatment dengan. Sebenarnya kalau dibilang mahal itu relatif. Ya karena kalau ibarat contoh Dira deh. Dira sakit pinggang. Sakit pinggang akan menyebabkan produktivitas Dira untuk bekerja akan menurun. Iya. Otomatis biaya yang akan Dira keluarkan versus produktivitas Dira yang menurun, yang misalnya contoh jadi nggak bisa kerja, nggak bisa meeting, nggak bisa segala macam, itu kalau ditimbang pasti akan benefitnya akan dari secara value menang sih Ini. perawatan chiropractic gitu. Dan juga kalau misalkan kita lihat lagi dibandingkan dengan surgery atau memang sudah perlu perawatan tindakan bedah, ya biayanya akan jauh berlipat-lipat sekali. Jadi ini kan perawatannya hanya paling mahal juga sekitar 950.000 sekali tindakan. Untuk di ini ya tahun 2024 menuju 2025. Sampai naik. Barangkali yang nonton kan
tahu Oh, iya. 2 tahun ke depan udah nggak segitu harganya. Kalau di luar negeri itu mereka lebih spesifik lagi, itu per wasendi itu $50. Wow. Perluas sendi. Per wasendi itu $50. Ya udah, kalau di lumayan luar banget. Kok negeri. tiba-tiba Misalkan sakit contoh, banyak. bagian servikal itu biasanya $50. Terus another adjustment untuk bagian pinggang another $50 gitu. Tapi kalau kita di klinik kita sih lebih ke ya karena kita lebih ke base-nya kan lebih ke dokter umum. Jadi kita lebih ke ya holistik aja. Memang kasus pasien apa ya kita berdasarkan memang ya ininya dokter umum seperti itu. Oke. Sekarang praktek di mana, Win, kalau boleh di-share teman-teman? Mungkin ada yang Di butuh. Spinal Health and Wellness Di mana tuh di lokasinya? Alila CBD. Oke. Buat teman-teman yang mungkin mau. Hotel Alila. Ya. Oh, di situ ada. Hmm. Oh, baru tahu. Iya. Oh, deket ini ya, tempat Iya, biasa iya. sehari-hari. Iya benar. I see. Tapi aku juga apa namanya pengen tahu sih kalau keseruan sebagai chiropractor sendiri sebenarnya apa sih? Keseruannya kalau dari zaman saya pertama kali saya praktek itu kayak bisa dibilang dalam tanda kutip everyday I see miracle. Oh ya, gimana tuh? Why? Jadi ya kadang kita yang dari secara saya pribadi ya, saya biasa kayak nggak nyangka gitu kalau ternyata perawatan chiropractic itu bisa merubah kualitas hidup seseorang tuh sampai sedemikian ekstrim. Jadi contoh bahkan ada pasien yang nggak bisa jongkok sudah 15 tahun. Ya, iya, itu perawatan 2 minggu itu dia bisa jongkok. Dan dia sampai nangis. Serius? Iya. Masih gitu? Oh. Terus ada juga yang pasien yang datang di kursi roda yang harus dipapah gitu ya. Setelah perawatan sebulan 2 bulan udah bisa shopping sendiri, sudah bisa belanja sendiri. Iya. Segitu cepat. Sedemikian ini. Badan kita tuh diciptakan sama Tuhan tuh benar-benar sebenarnya bisa self healing. Cuma mungkin Permasalahannya kita syarafnya itu yang lancar apa enggak. Atau juga ada kondisi misalnya kayak ada kencing manis. Kencing manis kan ngerusakin syaraf tuh. Nah, otomatis kalau misalnya pasien datang sakit pinggang tapi ada kencing manis, ya saya tetap dulu bapak atau ibu kencing manisnya terkontrol dulu, karena kalau enggak mau digerakin sedemikian bagaimanapun, se ekstrim apapun, ya penyembuhannya juga nggak bisa secepat orang yang nggak ada penyakit gula. Seperti itu. Oh itu gitu ngaruh ya, penyakit bawaan lainnya juga akan berpengaruh ke situ ternyata. Iya, jadi kita sebenarnya ada bisa dibilang kita sebutnya vindicate ya. Jadi ada 9 dalam tanda kutip yang tidak boleh dilakukan perawatan. 9 kondisi pasien. Ya, yang pertama V-nya itu kita sebenarnya vindicate. Vindicate ya. Pertamanya V vaskular. Jadi contoh kayak orang yang tensinya terlalu tinggi 180 yang mengancam jiwa, atau misalnya ada pasien sakit jantung yang nggak mungkin juga dibawa ke klinik kita untuk dilakukan adjustment, tuh nggak mungkin. Oke, itu. Ya, atau pasien yang stroke gitu itu juga nggak boleh karena kan itu mengancam jiwa kan. Jadi ya masalah-masalah vaskular. V itu vaskular atau pembuluh darah. Ya itu nggak boleh. Yang kedua itu adalah infeksi. Jadi pasien ada infeksi berat, contoh kayak selulitis lah, atau ada infeksi yang berat lainnya, itu kita harus ke dokter internis atau ke yang lebih profesional untuk ditangani dulu infeksinya. Karena kalau infeksi dilakukan manipulasi itu juga bisa menyebabkan faktor resiko. Gitu. Jadi kita tidak mau ya. Terus yang ketiga, neoplasma. Neoplasma itu kanker atau tumor. Oh itu nggak boleh ya? Itu sebenarnya tidak boleh, tapi pada kenyataannya di klinik pasien-pasien yang sudah hopeless dengan kanker atau tumor, ya perawatan tulang belakangnya hanya bantu untuk mengelevate atau mengurangi dia punya rasa sakit. Tapi kita tidak bisa menghilangkan tumor atau kansernya. Itu tidak bisa. Jadi kita tetap harus minta bapak atau ibu tetap ke dokter kansernya. Jadi kita hanya bantu dari sisi misalkan karena kan kalau kanker itu kan sakitnya luar biasa. Jadi kita hanya bantu menggerakkan sendinya yang nyangkut-nyangkut tadi supaya dia ibarat udah sakit kanker terus sendinya nggak bisa bergerak kan tambah menderita kan. Jadi kita hanya meningkatkan sedikit kualitas hidup dia supaya dia lebih nyaman dalam tanda kutip seperti itu ya. Terus yang ketiga itu adalah drugs. Jadi sedang dalam pengaruh obat-obatan.
Contoh kayak lagi mabok habis minum obat flu, agak geleyang-geleyang itu nggak boleh. Oh, obat-obat biasa pun juga. Ya kalau yang mempengaruhi kesadaran itu kita tidak terima. Ya apalagi kayak pengaruh alkohol, itu ada lagi nanti intoksikasi. Jadi kalau misalnya dalam pengaruh obat-obatan yang mengurangi dia punya kesadaran, ya kan dia ngomongnya bisa jadi ngalor ngidul, bisa jadi yang dia ngomong nggak benar. Sedangkan kita harus diagnosnya harus pasti kan. Nah itu ya Vindi yang kelima itu intoksikasi alkohol atau obat, jadi keracunan. Oh keracunan. Ya, karena keracunan boleh ya. Jadi kan jadi sebenarnya lebih tadi hal-hal yang mengancam jiwa itu kita tidak terima. Oke. Ya. Itu baru Vindi tuh. Iya, itu baru Vindi ya. Jadi intoksikasi tadi ya. Terus habis itu C-nya itu kongenital. C itu kongenital itu artinya kelainan bawaan lahir. Nah, contoh misalkan kayak tulang normalnya misalkan harusnya bentuknya kotak, tapi dia tulangnya bentuknya segitiga. Nah, kalau kita tidak periksa dengan lengkap, apalagi tidak dengan X-ray, kita nggak tahu kalau tulangnya ternyata bentuknya segitiga. Pas kita gerakin ternyata segitiganya lancip, menyebabkan sobek. Itu resiko buat pasien besar. Jadi makanya kita lebih baik daripada kita nambah derita pasien, lebih baik kita nggak sentuh. Makanya kita lebih ke diagnosanya tadi. Ya, jadi saya selalu pokoknya pasien diagnosa lengkap, tindakan. Nggak ada diagnosa, saya lepas. Seperti itu ya. Itu tadi Vindi C. A-nya itu adalah indicate. Ternyata aku tahu A-nya apa. Hanya itu sebentar ya, tiba-tiba nggak blank. Kalau kita lanjut lagi ya, yang vindicate T-nya itu adalah trauma. Trauma, jadi contoh misalkan patah tulang, ya nggak boleh. Itu harus dirujuk dulu. Ya, atau mungkin kayak dislokasi tadi saya bilang sendinya lepas, ya nggak bisa. Datang ke klinik kita juga ya nggak bisa gitu. Jadi kita tetap harus rujuk dulu. Ya. Terus yang tadi A-nya itu autoimun. Autoimun nggak boleh juga. Ya, contohnya kayak misalkan rheumatoid arthritis. Jadi misalkan dia sendinya tuh gampang meradang. Nggak diapa-apain aja meradang semua. Nah, kalau kita gerakin sendinya, ada faktor risiko tambah radang. Nah, jadi kalau memang pasien yang dalam tanda kutip kayak rheumatoid arthritis, tapi dengan kondisi dia dalam remisi, jadi dia dengan obat dan dia terkontrol, itu kita pun minta informed consent. Kita bilang perawatan ini bisa menimbulkan tambah sakit dan bisa memicu sakit. Ada resiko tambah. Ya, kalau misalkan memang pasien setuju, silakan. Tapi kalau pasien tidak setuju, ya udah. Seperti itu. Ya. Terus yang CAT udah ya, vindicate ya. Nah, yang terakhir itu adalah endokrin. Apa tuh? Endokrin itu penyakit metabolik. Kayak contoh tadi saya bilang kencing manis. Penyakit kencing manis itu yang harus banget itu ditangani dulu. Karena gula yang tidak terkontrol itu akan menghambat kesembuhan. Jadi kayak ibarat perawatan yang dilakukan apapun itu sia-sia. Berarti nggak bisa sembarangan ya. Tapi hal-hal kayak gini dijelasin juga ke pasiennya pada saat awal mau tindakan kita akan jelasin semua. Jadi dari efek samping, resiko. Kalau memang pasien setuju, silakan. Jadi kita nggak serta-merta, semua pasien hajar, nggak ada. Itu nggak bisa. Jadi pasien sendiri dengan sadar mereka setuju dengan resiko perawatan. Gitu. Walaupun ibarat ya dengan pemeriksaan fisik yang sangat lengkap. Dan kita juga sudah terlatih, resiko untuk terjadinya kecelakaan atau cedera itu sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Di Amerika dari secara jurnal itu tingkat kecelakaannya 1/6 juta. Wow. Jadi kan kecil sekali kan, jadi bahkan 0,00001%. Gitu. Makanya kebayang tadi pas Edwin bilang gimana mendapatkan sebuah kebahagiaan saat melihat pasiennya sembuh ya. Karena banyak yang lebih baik daripada yang malah nggak berhasil kan. Iya sih. Nah ini pertanyaan terakhir nih, kalau misalkan ada teman-teman yang nonton, mereka tertarik nih di bidang chiropractor, pengen jadi chiropractor, ada pesan-pesan khusus nggak atau ada tips-tips khusus yang mau Persiapan apa sih gitu? Persiapan apa ya, kalau saya boleh saran sih ambil dokter umum dulu.
supaya kamu bisa mendiagnosa dengan benar. Karena diagnosa itu adalah yang paling krusial. Jadi jangan seperti orang yang nggak tahu apa-apa, terus ibarat contoh orang yang nggak ngerti bengkel, terus disuruh ngerjain mobil yang breakdown, ya nggak bisa. Ya jadi lebih baik kalau misalkan ini ya minimal kamu ambil ya sampai sarjana kedokteran dulu, mau di sini mau di luar silakan nggak masalah. Setelah itu baru ngambil chiropracticnya atau ahli tulang belakangnya. Memang kalau dilihat dari secara value of business, spesialis lebih menguntungkan. Tapi kalau dari secara yang kamu lihat ke pasien yang ya tadi saya bilang everyday I see miracle. Jadi kamu melihat karena banyak yang datang ke klinik ya Tom ya. Dan tanda kutip itu kita udah kayak tong sampah yang sudah ditolak di mana-mana, yang sudah ibarat ke dokter bedah 1 disuruh operasi, nggak mau operasi, ke dokter bedah 2 disuruh operasi, nggak mau operasi. Akhirnya nyari alternatif yang tanpa operasi. Padahal artinya kondisinya sudah berat tuh, yang harusnya sudah dioperasi. Bahkan datang ke klinik, Pak, Bu, ini harusnya dioperasi. Baik pasien keke gitu, Dok, pokoknya ya yang penting saya bisa lebih nggak sakit dah, gitu. Saya takut dioperasi gitu. Ya kita juga tetap kita bilang ini ada faktor resiko. Kalau memang tambah parah, ibu atau bapak harus balik ke dokter bedah. Saya tidak mau tangani lagi seperti itu karena kerusakan ibu lebih parah daripada nanti ini gitu. Tapi kalau memang ibu berasa lebih nyaman dan ibu berasa lebih baik, continue. Oke. Jadi nggak serta-merta ya ini dapat pasien juga ya. Iya, nggak bisa. Makanya tadi everyday I see miracle. Iya, jadi ya tadi kalau pesannya tadi kembali lagi kalau bisa ngambil dokter umum dulu. Ya kalau memang kamu bisa ambil spesialis lebih bagus. Tapi kalau misalnya memang kamu passionnya di chiropractic, ya sementara ini ya harus ambilnya di luar negeri. Dan di luar negeri sebenarnya prospeknya juga cukup banyak sih. Kita di satu dunia berapa miliar orang ya. Di Indonesia jangan berapa juga kan ya. Jadi di luar negeri pun lebih bisa di mana-mana gitu. Kalau ke Indonesia ya berharap penelitiannya lebih cepat untuk bisa dijalankan sih penelitian di Indonesianya. Semoga jadi ya, supaya bisa jadi spesialis. Amin ya, semoga ya. Karena di Indonesia masih belum kalau yang karena dulu aja dari program yang tuh sama Prof Andy dari Australia yang bawa itu kan kalau nggak ada mereka ya kita nggak ada. Oh gitu. Tahun berapa tuh ini? Itu tahun 2000, sebenarnya mereka dari 2009. Oh oke. Oh 2009. Dari 2008 2009 itu awal mulanya. Ya, cuman karena kuotanya sudah cukup waktu itu kalau nggak salah terimanya hanya 50 ya. Orang. Total ininya 50. Berarti kamu angkatan pertama tuh? Enggak, saya angkatan keempat. Oh gitu. Sampai sekarang unfortunately udah nggak ada ya itu. Iya, jadi kalau memang passionnya memang di sini karena kan saya lebih suka karena naturalis, jadi tanpa obat, tanpa suntik-suntik, jadi let the body heal itself. Menarik tuh. Sebuah quotes. Benar sih. Iya kan let the body heal itself. Karena kan pada prinsipnya ya kita sudah diciptakan sempurna, kita harus jaga. Jangan mentang-mentang ada pasien yang karena saya sudah ke dokter berarti saya bisa semau-maunya dong. Saya mau makan sepuas-puasnya, saya mau posturnya kayak apa. Ya nggak bisa juga sendiri yang jaga gitu kan, nggak bisa begitu. Jadi kita harus kerjasama. Jadi tadi kalau memang passionnya di chiropractic, ambil di luar, cari banyak kok sekolah di luar yang bagus-bagus juga banyak. Gitu. Oke, wow, sangat menginspirasi sekali. Edwin, thank you banget untuk sharing-sharingnya kali ini. Wow, semoga berguna untuk teman-teman juga. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan ingat setelah kerja, ayo cerita. Bye.